Ya, di ini termasuk blok patologi mata dan THT ya. Selanjutnya, sebelum saya masuk kepada intinya, perlu saya sampaikan latar belakang atau eh, kenapa ini harus disampaikan kepada dokter muda ya. Maaf, preklinik. Yang pertama bahwa di tahap pendidikan kemandirian klinik, itu dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang itu selama di laboratorium ilmu kesehatan telinga, hidung, dan tenggorok itu diharapkan akan mempelajari terkait dengan pengetahuan dan keterampilan sesuai s- standar kompetensi dokter Indonesia ya atau SKDI 2012. Di mana di sana itu eh, terbagi menjadi dua. Yang A itu ada dua bagian. Yang pertama terkait dengan pengetahuan tentang penyakit pada sistem indera. Antara lain banyak sekali ya bisa dibaca di sana. Ada otitis eksterna, inflamasi pada auricula, otitis media akut, ya, dan seterusnya. Di mana itu akan mengganggu eh, pada sistem indera kita. Yang kedua adalah pengetahuan pada sistem respirasi. Ya, itu antara lain influenza, hipertrofi adenoid, abses peritonsil, faringitis, sidokrop akut epiglottitis, tonsilitis. Di mana tonsilitis ini ada akut dan kronis, faringitis tadi juga ada akut dan kronis, dan tonsilitis difteri, termasuk karsinoma laring, karsinoma nasofaring, dan benda asing. Yang B itu termasuk keterampilan klinik, banyak sekali juga. Itu antara lain kegiatan inspeksi auricula, posisi telinga dan mastoid bagaimana, pemeriksaan MAE dengan otoskop, ya, membran timpani, dan seterusnya. Sangat banyak sekali ya terkait dengan keterampilannya. Kita masuk pada penyakit yang pertama, yaitu hipertrofi adenoid. Ya. Kita mulai dengan definisi. Hipertrofi adenoid adalah suatu pembesaran kelenjar adenoid. Jadi eh, dengan gambar ini harapannya mahasiswa bisa mempunyai gambaran ya. Ini adalah kondisi di mana posisi adenoid itu yang normal seperti ini. Letaknya adalah di nasofaring, di atap ya, bagian tengah. Sedangkan ini adalah adenoid yang membesar atau membengkak ya, dengan hipertrofi itu. Selanjutnya, etiologinya itu bisa disebabkan oleh infeksi dan atau paparan dingin. Mana infeksi di sini bisa disebabkan virus, bisa disebabkan oleh bakteri. Gejala subjektif dari hipertrofi adenoid itu akan bisa disampaikan oleh orang tua biasanya ya, orang tua pasien karena hipertrofi adenoid itu banyak terjadi pada anak-anak. Keluhannya biasanya dikeluhkan anaknya sering pilek ya, kemudian napasnya buntu ya, sulit untuk bernapas ya. Kemudian karena buntu, di mana buntunya itu bisa karena lendirnya, bisa karena besarnya adenoid, maka biasanya
kompensasi itu anak akan bernapas melalui mulut. Jadi tampak mulut terbuka atau ngowoh ya bahasa Jawanya. Kalau dikenal di dunia kedokteran disebut dengan adenoid fish. Seperti ini penampakannya. Jadi karena buntu di hidung, karena lendirnya, sekretnya, atau besarnya kelenjar adenoid di belakang nasofaring, maka anak akan bernapas menggunakan mulut. Ya. Untuk tanda objektif atau kondisi yang bisa diperiksa itu dengan menggunakan rinoskopi anterior, ya, di mana eh, refleks palatomole itu negatif. Jadi terkait dengan pemeriksaan refleks palatomole ini itu adalah untuk melihat gerakan dari uvula ke arah atas dan ke bawah dengan cara anaknya disuruh untuk mengucapkan kata-kata atau konsonan ya A, I atau E. Maka dengan mengucapkan konsonan tadi, maka uvula akan bergerak ke atas dan ke bawah. Nah, jika terjadi perubahan ya, dari gelap ke terang karena gelap tertutup oleh uvula, terang karena uvula sudah turun ke bawah, maka ini disebut dengan refleks palatumnya eh, positif. Tapi apabila tidak ada perubahan antara gelap dan terang, maka disebut refleks palatomolenya negatif. Kenapa kok negatif? Karena uvula tidak bisa terangkat menutupi eh, lubang pada bagian belakang hidung, ya, atau yang disebut koana. Kalau dilakukan pemeriksaan rinoskopi posterior, itu dengan menggunakan kaca laring yang kecil, ya, melalui orofaring di antara uvula dan arkus posterior, maka tampak di bagian atap nasofaring itu adanya massa, ya, dan permukaannya rata. Dengan pemeriksaan penunjang lainnya, adenoid bisa tampak ya melalui pemeriksaan foto ronsen. Nah, di mana ini akan tampak bayangan radio opak ya, putih di sini. Ini terlihat dia sudah menutup aliran udara dari eh, laring, faring mau ke hidung. Ini sudah tertutup. Dikatakan hipertrofi adenoid itu setelah membandingkan ya rasio antara besarnya adenoid dengan ruangan nasofaring yang dikenal dengan AN rasio. Untuk besarnya tergantung dari umur anak ya, ada batasan-batasan range tertentu yang dikatakan normal dan tidak normal. Ya. Komplikasi karena tertutup di daerah nasofaring, di mana kita ketahui di nasofaring pada kanan kiri itu ada lubang ya yang menghubungkan saluran dari nasofaring ke telinga tengah yang disebut dengan tuba Eustachius. Ya, dengan adanya massa atau besarnya adenoid maka akan menutup lubang ini yang menyebabkan terjadinya gangguan aerasi, ya, gangguan pertukaran udara dari telinga tengah ke nasofaring.
sehingga akan menyebabkan kompensasi dari tubuh itu di telinga tengah akan keluar ya cairan mukoid ya dalam rangka untuk menyeimbangkan tekanan di dalam telinga tengah dengan telinga luar supaya sama yaitu satu atmosfer atau satu ATM. Jadi sebetulnya ini merupakan suatu mekanisme pertahanan tubuh, tapi berakibat fatal ya kalau misalkan ini penemukan cairannya berkelanjutan, tidak segera diatasi, di mana akan terjadi gangguan pada pergerakan dari membran timpani, sehingga membran timpani tidak bisa menerima gelombang suara dari luar, maka biasanya anaknya datang itu dengan keluhan gangguan pendengaran ya. Kesannya anak itu bandel, tidak dengar, tidak nurut. Tapi sebetulnya itu karena ada masalah di telinga tengahnya ya, karena ada cairan. Atau terjadi perlengketan, karena ini cairannya lengket, bisa gerakan dari tulang-tulang pendengaran, malleus incus dan stapes itu terganggu. Kemudian bisa terjadi sinusitis maksilaris ya ke depan. Kita ketahui bahwa di hidung itu ada muara dari ostium dari sinus paranasal, di mana yang besar adalah sinus maksilaris, kemudian ada sinus frontalis, ada sinus ethmoidalis, ya, dan sphenoidalis. Ya, jadi kalau misalkan di hidung itu sering eh, ada cairan ya lendir sekret, maka akan menutup lubang atau ostium dari sinus ini, maka terjadi komplikasi pada sinusnya. Yang terbanyak adalah sinusitis maksilaris. Tidak menutup kemungkinan bisa pada sinus-sinus yang lainnya. Kemudian yang ketiga tonsilitis ya. Jadi karena lendir itu adalah protein, maka kan bisa menyebabkan kuman, bakteri, ya, virus itu berkembang. Dan apabila ada bakteri, virus di sana, mekanisme tubuh ya yang terbanyak, yang aktif adalah kelenjar getah bening. Salah satunya adalah tonsil. Maka tonsilnya juga akan infeksi. Demikian juga faringitis akan terjadi pembengkakan pada kelenjar getah bening yang ada di faring, menyebabkan faringitis. Terapinya itu tentunya dilakukan secara medikamentasa dulu, ya. Bisa diberikan antibiotik, di mana antibiotiknya kita sesuaikan dengan flora atau eh, penyebab dari infeksi saluran nafas yang terbanyak itu adalah yang berspektrum luas. Maka antibiotiknya biasanya kita pilih golongan-golongan yang berspektrum luas atau broad spektrum, ya, golongan amoxicillin, ya, dan lain-lainnya. Kemudian bisa ditambahkan, bukan bisa, tapi ditambahkan antiinflamasi, di mana antiinflamasi ini bisa yang non steroid, ya, atau yang kortikosteroid. Dosis antibiotik maupun antiinflamasi disesuaikan dengan berat badan, ya. Di Untuk antibiotik itu antara 50 sampai 100 miligram per kilogram berat badan, ya. Untuk antiinflamasi itu sekitar 0,5 sampai 0,25 miligram per berat badan. Kalau misalkan cenderungan sudah timbul
komplikasi, ya hipertrofi dengan komplikasi, maka dipertimbangkan untuk dilakukan tindakan operatif yang dinamakan dengan adenoidectomy, ya pengangkatan kelenjar adenoid. Ini biasanya dengan general anestesi tentunya. Selanjutnya pada topik penyakit kedua yaitu tonsilitis akut, ya, di mana definisinya adalah suatu peradangan akut pada tonsil. Terkait akut karena ini waktu, jadi biasanya antara 1 minggu sampai 2 minggu, ya. Etiologinya infeksi, ya bisa karena virus, bakteri. Virus bisa Haemophilus influenza, Streptococcus, ya, aureus dan yang lainnya. Untuk gejala subjektif, tonsilitis akut biasanya, ya, pasien atau anak akan mengeluh nyeri telan yang semakin memberat. Ya, pertama tidak begitu sakit, kemudian semakin lama semakin berat, ya, sesuai dengan fase prodromal atau perjalanan penyakit tonsilitis itu sendiri. Kemudian diikuti dengan panas dan Malaysia. Ini merupakan mekanisme dari pertahanan tubuh, ya. Adanya infeksi, kalor, kubur, dolor, ya, dan fungsi lesa. Malaysia, ini adalah kumpulan gejala yang kita kenal dengan kondisi anak atau orang akan menjadi letih, lesu, lemah, ya. Tanda objektif yang harus dicari, ya, yang harus didapatkan adalah satu, akan tampak, ya, tonsil itu hiperemi, merah. Kemudian udem. Terkait udem atau ukuran tonsil itu ada 3 macam terhadap penyakit tonsilitis, ya. Itu ada T1, ada T2, ada T3, di mana T1 itu tonsil berada pada fossa tonsillaris, di mana kalau kita periksa, ya, arkus posteriornya itu masih tampak. T2 apabila tonsil berada di antara arkus anterior dan uvula. Nah, artinya arkus posterior sudah tidak tampak. Sedangkan T3 tonsil berada menempel di uvula atau di tengah. Ya, mohon diperhatikan tentang ukuran-ukuran ini, nanti kami misalkan ada soal bisa menjawab. Kemudian tampak detritus, ya, pada kedua tonsil, ya, kanan kiri, tidak pernah salah satu, pasti dua-duanya. Selanjutnya apa pengertian detritus? Ya, itu adalah kumpulan dari sel-sel epitel yang mati, ya, kemudian PMN, MN, ya, polimononuklear, nuklear, ya, termasuk bakteri atau virus yang mati, di mana ini akan keluar pada muara dari eh, kanal-kanal di tonsil, ya. Karena tonsil itu merupakan jaringan limfoid yang terdiri dari kanal-kanal. Jadi detritus itu tampak di muaranya itu. Kemudian teraba pembesaran kelenjar getah bening regional, yaitu sepanjang musculus sternocleidomastoideus. Dan biasanya bila ditekan itu nyeri. Seperti ini penampakannya, jadi akan tampak bintik-bintik putih, ya. Ini yang disebut detritus. Kemudian akan teraba, ya, pembesaran kelenjar getah bening,
ya di antara atau sepanjang sternukleidomastoideus. Apabila ditemukan ada pembesaran, maka wajib harus dideskripsikan, ya. Ukurannya berapa, kemudian konsistensi, permukaannya, kemudian mobile atau fix, ya, soliter atau multiple. Itu apabila kita memeriksa, kemudian didapatkan teraba pembesaran kelenjar getah bening. Komplikasi, karena ini letaknya di daerah orofaring hampir sama, ya, simultan dengan adenoid juga, karena ada infeksi, maka karena di nasofaring ada muara dari tuba eustachius atau ada ostium dari tuba eustachius, maka apabila terjadi infeksi, di mana terjadi pembekaan, ya, pada mukosanya, maka itu akan menutup, ya, saluran ke telinga tengah tadi. Jadi kalau misalkan hipertrofi adenoid itu secara langsung, ya, adenoidnya yang menutup. Kalau tonsilitis itu karena mukosanya yang udem, yang menyebabkan terjadinya eh, komplikasi otitis media akut. Perbedaan antara komplikasi dari adenoid dengan tonsilitis, karena tonsilitis ini adalah infeksi, maka biasanya itu komplikasi ke arah telinga itu bersifat eh, pertumbuhan bakteri maupun virus yang tinggi. Maka biasanya sifatnya adalah purulen atau supuratif. Ya. Jadi kalau otitis media akut itu artinya adalah otitis media purulenta akut atau otitis media supuratif akut. Kalau hipertrofi adenoid itu adalah otitis media serosa karena tidak ada kuman di sana, ya, tidak ada bakteri di sana, jadi steril. Kemudian komplikasi berikutnya sama, ya, terjadi penumpukan di daerah hidung menyumbat ostium dari sinus, maka bisa terjadi sinusitis, ya, bisa maksilaris, frontalis dan seterusnya. Tapi yang terbanyak adalah sinusitis maksilaris karena ini yang terbesar. Kemudian turun ke bawah bisa terjadi faringitis dan komplikasi yang jauh itu bisa terjadi demam rematik, ya, terjadi pengerasan pada katup-katup jantung. Kemudian pada ginjal bisa terjadi glomerulonefritis akut, ya, terjadinya gangguan dalam buang air kecil. Kemudian turun ke bawah kepada paru-paru bisa terjadi pneumonia. Jadi perlu perhatian nanti kalau sebagai calon dokter dan jadi dokter jangan menganggap remeh penyakit tonsilitis, ya. Terapi medikamentasanya antibiotik dengan sirinya, ya. Jenisnya yang broad spectrum karena merupakan daerah infeksi saluran pernapasan atas. Diberikan antipiretik, analgetik, dan juga antiinflamasi. Di mana semuanya terkait dosis sesuai dengan berat badan, ya, milimeter, miligram per kilogram berat badan. Kemudian penyakit yang ketiga, ya, tonsilitis kronis. Definisinya adalah peradangan kronis pada tonsil. Kalau akut tadi antara seminggu sampai 2 minggu, kalau kronis lebih, ya, bisa dua. Kalau berlanjut itu antara lebih dari 2 sampai 4 minggu. Kalau dia kumat-kumatan itu bisa antara 6 sampai 8 minggu atau lebih. Ya, sembuh, kemudian kumat lagi, sembuh, kumat lagi.
Itu peradangan kronis. Untuk etiologi hampir sama, yaitu infeksi, bisa virus dan bakteri. Kemudian gejala subjektifnya itu lebih mengarah pada keluhan pada saat menelan, jadi ganjel ya. Karena biasanya karena sering kumat, maka biasanya tonsilnya sudah membesar. Panas kumat-kumatan, jadi tergantung ya pada saat kambuhnya ya. Tanda objektifnya bisa tampak di gambar sebelah ya. Tonsil membesar ya. Seperti ini, di mana ukurannya tadi sudah saya sebutkan, bisa T1 T1, bisa T2 T2, atau T3 T3. Kemudian yang khas, tanda objektif khas adalah terjadi atau tampak kripte yang melebar seperti ini. Jadi benjol-benjol gini ya, krowok-krowok itu. Ini patofisiologinya terjadinya kenapa kok bisa ada lubang pada tonsil itu karena seringnya kumat atau kambuh. Sehingga tadi dari muara-muara tonsil, ya kanal-kanal di tonsil tadi, antara satu dengan yang lainnya akan terjadi menyatu, ya terjadi sikatrik, menarik. Bisa dua tiga muara tertarik menjadi satu sehingga berlubang seperti itu. Atau dua muara sikatrik, ya membuat lubang juga. Ya, jadi makanya akan tampak ada yang besar, ada yang kecil, ya. Itu adalah karena sikatrik dari muara kanal tadi. Itu adalah tanda khas yang harus dicari oleh seorang dokter. Ya. Nah, kalau itu yang ditemukan, maka ini merupakan tanda objektif dari tonsillatis kronis. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan tampak kripte, ya, kemudian ada bintik-bintik putih, maka diagnosanya tentunya merupakan dua penyakit yang menjadi satu. Ya, tentunya diagnosanya adalah tonsilitis kronis, ya berdasarkan kripte yang melebar, akut eksaserbasi, jadi kekambuhan, ya baru, jadi akut. Ya, makanya diagnosanya gabungan seperti itu. Komplikasi karena ini tonsilnya udah besar, maka komplikasinya adalah yang terbanyak sleep apnea. Ya, jadi anak atau orang dewasa itu dia terbangun ya karena sesak, kesulitan untuk bernafas. Kemudian komplikasi yang lainnya bisa ke arah belakang dari tonsil, ya di fossa tonsillarisnya, ya akan menjadi abses peritonsil. Terapinya medikamentosa ya sama antibiotik, antipiretik, analgetik untuk mengurangi apa keluhan panas dan nyerinya kalau ada serta antiinflamasi. Kemudian pilihan yang berikutnya adalah tindakan operatif. Ya. Terkait dengan indikasi operatif pada tonsil ada empat. Yang pertama, satu, pernah terjadi infeksi oleh karena bakteri difteri, Purina bakteri difteri. Itu hukumnya wajib, ya, harus dioperasi. Mana sekali terkena bakteri difteri, maka di dalamnya pasti ada kuman atau bakteri Purina bakteri. Yang kedua, sering kambuh, ya, dalam setahun bisa 5 kali kambuh, ya. Itu maka menunjukkan tonsil sebagai eh, penjaga tubuh itu sudah tidak mampu, maka harus segera diambil. Yang ketiga,
pernah terjadi komplikasi abses peritonsil. Ya, itu sama, berarti fungsi tonsil itu sudah tidak berguna lagi sebagai pertahanan tubuh, jadi harus diambil. Yang keempat adalah sleep apnea atau sesak. Maka eh, empat indikasi itu merupakan eh, hal tonsil ini harus diangkat. Ya. Kemudian penyakit berikutnya yang tadi sudah saya sebut itu adalah tonsilitis difteri. Sebagai definisi adalah peradangan akut spesifik pada tonsil. Ya. Kenapa spesifik? Karena ini etiologinya sudah jelas diketahui, yaitu oleh karena bakteri Corynebacterium diphtheri. Bagaimana dengan gejala subjektifnya? Biasanya nyeri telan, ya, panas, Malaysia, batuk, ya. Tanda objektifnya itu tonsil tanpa hiperemi dan udem. Dan yang khas adalah bahwa tampak selaput keabu-abuan yang mudah berdarah. Juga bisa teraba pembesaran kelenjar getah bening regional sepanjang musculus sternocleidomastoideus dengan nyeri tekan. Terkait dengan selaput ini, ya, itu untuk memastikan apakah ini difteri apa tidak, ya, karena belum tentu pada saat meriksa itu kelihatan berdarah. Maka dengan menggunakan button dragon yang dililit, ya, kapas pada ujungnya, kemudian pada beslah, ya, atau selaput keabu-abuan tadi agak geser atau disapu dikit, ya. Apabila itu berdarah itu pasti difteri. Apabila tidak, bukan. Ya, itu khasnya selaput untuk difteri. Seperti ini, ya. Jadi bisa menyebar ke lidah, tong. Jadi beslah putih ini untuk meyakinkan bahwa ini adalah difteri, maka harus dilakukan usap, ya, pada beslah tersebut. Jika berdarah, dipastikan itu pasti tonsilitis difteri. Komplikasi sangat berbahaya sekali, ya. Kalau ke bawah ke paru terjadi pneumonia, kemudian apabila, ya, beselanya menutup rongga mulut, ya, sehingga aliran udara juga tidak bisa masuk, maka terjadi sumbatan jalan nafas atas. Yang berbahaya lainnya yang tak kalah pentingnya karena toksinnya, ya, itu bisa terjadi miokarditis, ya, bisa henti jantung, atau bisa juga karena kerusakan saraf pada yang lainnya, jadi kelumpuhan, terjadi kelumpuhan. Jadi apabila terkena tonsilitis difteri itu jangan lengah, ya. Pada saat jadi dokter jaga di IGD, ya, jangan lengah karena ini indikasinya adalah harus masuk rumah sakit. Kenapa? Satu, ya, harus diisolasi karena tonsilitis difteri ini sangat menular, ya, melalui droplet infection atau melalui alat-alat makanan, ya, air liur yang bercampur. Yang kedua yaitu tadi terkait dengan komplikasinya, ya, bisa terjadi sumbatan jalan nafas atas, ya. Jadi tentunya kalau terjadi sumbatan jalan nafas apabila tidak tertolong, ya, fatal, akan terjadi kematian. Selama di rumah sakit,
dilakukan terapi medikamentosa yaitu dengan ATS, antitoksin ya. Kemudian diberikan antibiotik ya, sesuai dengan berat badannya dan ini biasanya diberikan melalui intravena ya, melalui injeksi. Kemudian antipiretik, analgetik dan antiinflamasi. Kemudian masih berkutat di tonsil, ada penyakit berikutnya adalah abses peritonsil. Sebagai definisi adalah peradangan pada ruang peritonsil, di mana etiologinya ini merupakan komplikasi dari tonsilitis, ya, di mana tonsil sudah tidak berfungsi lagi sebagai pertahanan tubuh, maka dia akan bergeser ke arah belakang tonsil. Gejala subjektifnya biasanya sangat hebat ya, nyeri telannya. Kemudian karena untuk menelan sakit, biasanya pasien ya itu menahan ya air liurnya supaya tidak tertelan. Jadi menumpuk di mulutnya sampai keluar ya. Kemudian karena ada pembekakan di daerah palatomole yang di mana kita ketahui bahwa fungsi dari palatomole dan uvula itu salah satunya adalah fungsi resonansi, fungsi vokal ya. Maka apabila terjadi pembengkakan di sana, maka ada gangguan pada suara yang dikenal dengan plummy voice. Jadi seperti orang yang makan makanan yang keras, kentang, maaf, yang panas bukan keras, ya, kentang panas ya. Jadi bergumam, tidak jelas. Kemudian bisa juga terjadi kondisi keluhan pasien tidak bisa membuka mulut, ya. Ini karena adanya iritasi pada saraf atau muskulus di mandibula ya, pterygius. Dan tentunya ya keluhan bisa panas dan malaise. Tanda objektifnya jelas sekali ya, tonsil akan tampak ya terdorong ke kontralateral ya, ke samping. Kemudian akan tampak udem di sini di daerah palatomole ya, bombans ya, terdorong. Kemudian hiperemi dan trismus ya. Jadi mulut tidak bisa dibuka secara maksimal. Penata laksanaannya adalah yang pertama dilakukan fungsi, di mana fungsi ini fungsinya bisa diagnostik dan atau terapi. Apa maksudnya? Untuk diagnostik itu pada saat fungsi di mana dilakukan dengan acuan atau metrik, ditarik garis mendatar, garis lateral, dan garis vertikal. Ya, maka pertemuan itulah tempat jarum dimasukkan. Ya, artinya di situ adalah merupakan bagian yang teraman. Ya. Apabila dilakukan fungsi, kemudian didapatkan pada saat ditarik, itu tampak darah, maka ini masih proses prodromal, artinya perisupurasi, belum terjadinya abses. Ya, maka ini diagnosanya bukan abses peritonsil ya. Jadi dia hematom. Nah, terkait dengan terapi, maka pada saat dimasukkan jarum ini bisa sekaligus ya dilakukan pengambilan pus semaksimal mungkin sehingga mengurangi
dari odema yang ada pada belakang tonsil tersebut. Ini biasanya setelah dilakukan punksi akan dilakukan tindakan, ya maaf ini tidak belum saya tambahkan, tindakan yang disebut insisi, ya, dengan sesuai dengan bentuk arkus anterior dari seperti bulan sabit, ya. Kemudian nanahnya di suction, diambil. Selain di fungsi dan di insisi, maka untuk selanjutnya dikombinasi dengan eh, medikamentosanya, pemberian antibiotik, antipiretik, analgetik, antiinflamasi. Tentunya eh, karena ini dirawat, maka pemberiannya adalah parenteral atau intravena. Kita masuk turun setelah tonsil, maka daerah faring, di mana di sana apabila terjadi infeksi secara akut, maka disebut dengan faringitis akut. Ya, jadi definisinya adalah peradangan akut pada faring. Etiologinya infeksi, bisa virus, bisa bakteri. Gejala subjektifnya nyeri telan, ya, akut biasanya rata-rata seperti itu. Panas, malaise, ya. Kondisi infeksi pada kelenjar limfoid manifestasinya adalah selalu bersifat keseluruhan pada tubuh, ya, yang ditandai dengan panas dan malaise. Tanda objektifnya faring tanpa hiperemi, kemudian edem yang terlokalisir, jadi seperti bintik-bintik, ya, pada faringnya. Ya. Ini juga saya mohon maaf belum saya sampaikan tambahi gambar. Ya. Kemudian teraba pembesaran kelenjar getah bening regional sepanjang musculus sternocleidomastoides. Dan apabila ditekan ini akan terasa nyeri. Untuk terapi medikamentosa, ya, antibiotik yang broad-spektrum, antipiretik, analgetik, dan antiinflamasi sesuai dengan berat badan. Kronis adalah peradangan kronis. Akut tadi hampir sama, ya. Ini adalah tergantung dari waktunya tadi, ya, 1 minggu sampai 2 minggu. Kalau kronis itu bisa lebih dari 2 minggu sampai 4 minggu atau 6 sampai 8 minggu dengan ada periode kesembuhan. Ya, etiologinya sama, infeksi virus, bakteri, atau eh, terkena makanan, ya, bisa pedas, ya, bisa minuman-minuman soda, ya. Gejala subjektifnya itu sulit menelan, diikuti dengan batuk, ya, karena kelenjar limfoidnya di faring itu membengkak, dia akan biasanya mengeluarkan lendir. Lendir inilah yang akan membuat pertahanan tubuh yang berupa batuk itu akan keluar. Tanda objektifnya faring tampak ödem diffuse. Ya, kalau tadi akut itu bintik-bintik-bintik atau ceplok-ceplok. Kalau pada faringitis kronis itu diffus, jadi menyatu. Ya. Kalau pada tonsil itu kronis itu muaranya kanal-kanal itu yang sikatrik. Kalau ini menyatu, ya, kelenjar limfoidnya. Terapinya medikamentosa, antibiotik, antipiretik, analgesik, antiinflamasi, juga bisa kauterisasi, ya. Jadi mengecilkan, ya, kelenjar yang bengkak itu dengan asam nitrat, ya, sehingga terjadi sikatrik, ya. Dan penyakit berikutnya adalah esofagitis,
Ini definisinya adalah peradangan pada mukosa epiglotis. Epiglotis adalah suatu alat di mana ini merupakan perpindahan atau melindungi antara saluran makanan dengan saluran pernafasan. Terkait etiologi, bisa karena infeksi virus, bakteri, atau paparan bahan iritan. Apa itu? Satu, asap kebakaran yang hebat. Ya. Maka ini bisa menyebabkan epiglotisnya menjadi bengkak. Hmm. Jadi hati-hati ya kalau kita mau menolong atau di sekitar kita ada kebakaran yang hebat. Asap ini sangat berbahaya karena bisa langsung mengiritasi epiglotis, di mana nanti akan terjadi pembengkakan ya, pada epiglotis. Kemudian juga ya, mana asap-asap kendaraan ya, itu yang keluar, yang terhirup oleh kita ya tanpa sengaja, itu juga bisa menyebabkan epiglotisnya menjadi bengkak. Hmm. Gejala subjektifnya ya suara paro, ya nyeri tenggorokan, demam dan bisa sesak dengan sendirinya. Tanda objektif ya objektifnya udem dan hiperemi seperti ini ya, bengkak atau gambaran seperti ini ya, yang lebih hebat lagi. Terapinya adalah antibiotik dan kortikosteroid dosis tinggi. Tentunya dengan melalui eh, tapering ya supaya cepat. Selanjutnya terkait dengan benda asing di jalan nafas. Definisinya adanya benda asing pada jalan nafas dengan gejala subjektif, adanya riwayat tertelan sesuatu, ya, di mana yang terbanyak itu biasanya pada anak-anak atau pada orang tua yang giginya sudah tidak ada. Biasanya akan timbul batuk yang bertubi-tubi, ya. Itu merupakan mekanisme tubuh kita yang diberikan Allah sejak kita lahir, di mana kalau ada benda asing, maka tubuh akan mengeluarkan ya, dengan melalui refleks batuk ini. Khusus untuk gejala subjektif ya, yang khas pada jalan nafas inti, jadi batuknya bertubi-tubi. Artinya pasien itu tidak sempat bernafas, yang menyebabkan pada penampakan itu akan tampak sianosis atau biru. Tanda objektifnya tidak tampak tanda khas kalau misalkan itu sudah lewat fase akutnya. Artinya bisa saja timbul batuk yang bertubi itu karena dia di laring atau di trakea, ya. Tapi kalau sudah turun ke salah satu bagian, ke bronkus, bisa kanan atau kiri, di mana yang banyak adalah yang kanan karena letaknya lebih datar, sedangkan yang kiri itu karena ada jantung, dia letaknya agak bersudut, ya. Maka ini akan tidak tampak tanda khasnya itu. Kemudian biasanya ada tanda-tanda retraksi ya. Retraksi bisa interkostal, ya, bisa sternum. Kemudian bisa ada cuping hidung kalau sampai terjadi sumbatan jalan nafas. Sianosis ya tampak biru. Biasanya kita lakukan foto ya. Di sini ada beberapa, ada karena paku, jarum pentul biasanya pada wanita-wanita ini yang berhijab ya, menaruh jarum pentulnya dengan digigit ya.
kemudian tanpa sengaja sambil bergurau misalkan, maka bisa tersedak atau terhirup ke dalam masuk. Ya. Dan bisa juga kacang ya pada saat makan, pada anak-anak lari-lari, ya, kemudian eh, sambil ngomong, kemudian bisa masuk ke saluran nafas ya benda asing tersebut. Terapinya hanya satu, dilakukan bronkoskopi ekstraksi. Ya, tentunya ini dilakukan dengan pembiusan total. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait topik yang